jangan pernah ngerasa berkecil hati. Pandemi ini pasti akan berlalu. Ya, kita harus semangat berjuang. Masih ada kesempatan kita untuk bangkit kembali. Ya, semangat, kita bisa. Bali, terkenal dengan julukan Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pulau ini, merupakan primadona pariwisata Indonesia yang sudah terkenal di seluruh dunia. Selain terkenal dengan keindahan alamnya, terutama pesona pantai pasir putih dengan deburan ombak yang eksotis, sehingga mendapat pengakuan dunia internasional. Yang tak bisa dilupakan saat kita ke Pulau Bali adalah memasuki senja di kala matahari terbenam di Pantai Kuta. Selain itu, pariwisata pegunungan, danau, serta sawah yang membentang pun dapat memanjakan mata kita saat berada di Pulau Bali. 3 dekade lalu, perekonomian Bali sebagian besar mengandalkan dan berbasis pada pertanian, baik dari segi output dan kesempatan kerja. Sekarang industri pariwisata menjadi objek pendapatan terbesar bagi Bali. Namun, tidak ada yang menyangka pandemi muncul di Indonesia pada bulan Maret 2020. Dampak COVID-19 begitu mengerikan bagi perekonomian Pulau Dewata, di mana pandemi ini berdampak efek domino atau efek berantai, di mana keruntuhan satu sektor telah mengakibatkan runtuhnya sektor yang lain. Pariwisata membuka kesempatan untuk berusaha, khususnya di sektor kerajinan, perhotelan, restoran, dan usaha jasa lainnya yang berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Seperti yang dialami Pak Komang dan istrinya. Sebelum adanya pandemi, mereka bekerja sebagai pramu wisata yang berpenghasilan bisa dibilang cukup tinggi. Namun, karena kondisi seperti saat ini, beliau harus berpikir keras mencari nafkah untuk keluarganya dengan banting setir dari pekerjaan sebelumnya. Dengan kondisi pandemi 2 tahun yang sudah berlalu ini, memang benar-benar kita merasakan down secara ekonomi. Jadi penghasilan kami berdua, yang kebetulan kami adalah seorang pemandu wisata berdua, benar-benar nol, zero. Kalau saya khusus di divisi Jepang, nah sedangkan istri saya di divisi Rusia. Jadi pas waktu rame itu kita bisa penghasilnya sampai $2.000-3.000. Sekarang Pak Komang dan istri beralih menjadi petani kopi. Dengan bermodal ilmu dari ayahnya yang juga seorang petani kopi, beliau dibesarkan dan disekolahkan dari penghasilan sang ayah yang seorang petani kopi di Singaraja. Pandemi membuat Pak Komang mengingat kilas balik masa kecilnya. Beliau mendapat pencerahan dan ide untuk menjadi pengusaha kopi, bukan hanya sekedar petani kopi biasa. Dengan beberapa pengalaman yang ia miliki, dirinya terus mencari cara agar kopi dari kebunnya bisa terkenal dan membanggakan daerahnya, yaitu daerah Singaraja, Bali. Dengan tidak adanya penghasilan selama pandemi, beliau dan istri mempunyai kendala yang belum memiliki alat mesin kopi. Sampai akhirnya, dia bertemu dengan Bagus Adi Mahendra di pura tempat mereka sembahyang bersama. Pak Komang mencari info tentang beliau yang merupakan seorang anggota DPR RI, putra daerah yang sangat peduli dengan keadaan di daerah pemilihannya. Melihat kondisi tersebut, peran seorang yang mendapat amanah duduk sebagai wakil rakyat di Senayan, tergerak hatinya untuk membantu masyarakat di daerah pemilihannya. Memang penuh arti
Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang kita lihat di lapangan, ada yang pelaku pariwisata, ada yang notaris, ada yang pengacara. Di dalam masa pandemi ini menuai banyak cerita. Begitu juga terhadap rekan kita, Pak Komang bersama istrinya. Saya menjadi wakil rakyat mereka menyampaikan aspirasinya. Sebagaimana sumpah jabatan anggota DPR memperjuangkan aspirasi, dan kami memperjuangkan aspirasi tersebut. Ada aspirasi dari pemerintah, ada juga aspirasi mandiri dari Rumah Aspirasi Amatra. Oke, satu Pak. Oke, perkenalkan yang Komang dari Singaraja. Kedatangan tiang ke sini untuk mengajukan permohonan untuk pengolahan kopi. Jadi yang Bapak ini mesin. Oke, itu Pak. Yang lihat Bapaknya, beliau di media sosial itu sangat gentol sekali, sedang ada untuk pertanian. Jadi kedatangan yang di sini memang yang ada kendala untuk permohonan mesin, Pak. Barangkali Pak, hari ini mungkin beliau bisa nggak kita ketemuin Pak? Oh, bisa. Mungkin sekarang mumpung Bapak lagi santai. Oke. Nih, biar sekalian yang ketemu sama beliau, mungkin yang langsung menyampaikan kebutuhan apa yang diperlukan dalam pengolahan kopi yang sedang kerjakan saat ini. Iya, ya. Jadi mungkin nanti dados, kalau memang dados mungkin yang boleh Pak. Oke. Swastiastu. Silakan. Jadi datang dari Belele mau menghadap pada permohonan. Mana yang meriki doji yang jaga ngurus pemargi ini kewenangan mesin yang meriki alit pisan dan bersidang di kering produksi dan tuaji bersidang membantu di yang ini pengolahan dari mesin di ketuaji. Kopi napi Jerman. Yang kenten wedaan di kering Singaraja Robusta. Oh, Robusta. Ampun di yang nalar ngarianan kemasan di ketuaji kemon mana di yang mangda resida ya lebih besar gitu kan produksinya, cuman kendala yang ring sekali ke mesinnya juga alit pisan gitu. Permanen ke kantin tradisional gitu aja. Jadi masalah di mesin, produk udah punya. Bali pada umumnya telah memiliki reputasi yang bagus di pasar nasional maupun internasional. Produk kopi asal Bali berpeluang masuk pasar Eropa karena tingginya permintaan dari sana. Terlebih, data menunjukkan ekspor kopi Bali mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2020. Adapun Balai Karantina Pertanian dan Pasar mencatat ekspor komoditas kopi pada 2019 sebanyak 60 ton dengan nilai ekspor 4,4 miliar rupiah. Pada 2020 mengalami kenaikan hampir 100% menjadi 95 ton dengan nilai 7,68 miliar rupiah. Namun, pada 2021 terdapat sedikit penurunan, sehingga Agustus 2021 volume ekspor kopi Bali mencapai 61,9 ton dengan nilai ekspor 3,59 rupiah. Bagus Adi Mahendra berharap
para petani sebaiknya mengikuti BIMTEK dengan baik agar mendapatkan ilmu untuk meningkatkan daya jual produk. Menurutnya, pertanian kopi perlu ditingkatkan nilai jualnya agar dapat menjadi primadona di sektor perkebunan. Dan proses produksi pasca panen sangat perlu dikembangkan agar produk olahan kopi semakin banyak sehingga daya jualnya semakin tinggi di pasaran. Begitu banyaknya permasalahan untuk kesejahteraan masyarakat memang bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Tapi, susah, berat, lelah, dan jauh harus ia lakukan demi satu tujuan, yakni mensejahterakan masyarakat di daerah pemilihannya. Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra merupakan anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar yang telah menjabat selama 2 periode. Beliau mewakili daerah pemilihan Bali yang sangat fokus dalam bidang pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, serta kelautan. Nah, jadi saya hadir, yang sebelumnya saya di Komisi 4 membidangi pertanian, dan di pertanian saya jumpai banyak permasalahan, termasuk di dalamnya banyak tanah-tanah yang belum tersertifikatkan. Nah, jadi kita hadir bagaimana membantu masyarakat untuk sesegera mungkin mempunyai kepastian hak atas tanah mereka. Dan juga kalau sudah kita punya kepastian hak, berarti dia mempunyai suatu langkah lebih banyak lagi di dalam menunjang pertanian-pertanian yang mereka lakukan. Manusia hanya bisa berencana, namun Tuhan yang menentukan karena saat kecil beliau mempunyai cita-cita ingin menjadi notaris. Namun karena ayah yang sudah purna tugas, akhirnya beliau merasa terpanggil dan bertanggung jawab meneruskan karir di politik saat 2014. Wah, silakan. Lagi kerja. Wah, Lagi roasting, ada orderan. Oke. Jatuh, jadi. Rumah ini pun Karena kemarin Biro Komang datang kepada saya menyampaikan aspirasi. Nah, inilah wujud dari aspirasi yang disampaikan kepada saya. Mudah-mudahan dengan mesin ini ada peningkatan pendapatan yang diperoleh dan bisa meningkatkan kualitas tentunya. Nah, ini bantuan mesinnya dari saya secara pribadi, dari rumah aspirasi Amatra. Selamat ya, selamat ya. terima kasih. Ini hasil roastingannya, dan ini produk kami yang sudah siap kami jual. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Anak Agung Bagus Mahendra Putra atas bantuannya. Oke Jero, semangat Sambut, sudah punya produk dagangan. Mudah-mudahan dagangannya laris, ya, bisa melebihi pendapatan guide sebelumnya. Terima kasih. Yang saya pamit karena mau lihat korban tanah longsor di Bangli. Oke, semua banget Pak Ibu. Oke, pamit. Di tengah kesibukannya, beliau menyempatkan hadir untuk memberi bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani di daerah Subak, Kabupaten Jembrana. Dengan memberikan bantuan,
Beliau berharap menggerakkan pertanian dengan teknologi dan mekanisasi pertanian merupakan upaya membangun pertumbuhan ekonomi serta mengantisipasi alih fungsi lahan yang selalu meningkat di setiap tahunnya. Selepas mengikuti kegiatan, Gus Adi meninjau langsung lokasi terdampak bencana longsor akibat gempa bumi berkekuatan 4,8 magnitudo di Desa Trunyam, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Dalam kesempatan tersebut, Gus Adi mengunjungi rumah warga yang terdampak longsor. Sebanyak 5 kepala keluarga yang menjadi korban reruntuhan longsor, dan beliau pun memberikan bantuan 1,5 ton beras kepada korban bencana gempa dan longsor.